Tapi kalau kita ngomong nggak sesuai dengan fakta, itu namanya fitnah. Hati-hati dengan fitnah. Sekarang contoh fitnah yang lagi viral. Nuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Ini tidak sembarang. Jenengan fitnah Pak Kades saja dosanya besar. Memfitnah Pak Parman dosanya besar. Ini yang difitnah kepala negara, presiden, raja yang dia fitnah. Gede banget dosanya. Fitnah yang diviralkan seantero Indonesia. Dan yang saya heran Pak, ini fitnahnya dipercaya berjamaah. Malah di demo hari Jumat kemarin, subhanallah, niki jenenge stres berjamaah. Padahal jelas SD-nya, SD tempat Pak Presiden sekolah menyatakan ijazah SD tidak palsu, asli. Ijazah SMP asli. Ijazah SMA asli. Semua sekolah sudah ngakui. Ijazah kuliah di UGM, rektornya mengakui asli. Tapi orang memfitnahnya. Dan jelas-jelas fitnah. Ijazah asli sudah ada, sekolahnya sudah buat pengakuan semua, sampai UGM sudah buat pengakuan itu asli, NPM-nya nyata, teman kuliahnya ada, tapi masih dipercaya secara berjamaah. Itulah bahayanya fitnah. Fitnah itu Pak, kalau sudah kadung dilontarkan, walaupun sudah diklarifikasi, masih ada yang percaya. Makanya hati-hati dengan fitnah. Itulah mengapa ditegaskan di dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati kalian fitnah. Nih saya ingin tegaskan ini, agak tegas sedikit Bapak Ibu ya. Walaupun kita ini di kampung Pak, jangan ikut-ikutan orang di kota itu. Lagu-laguan, demo berjilid-jilid, merusak ketentraman dan kedamaian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan, jangan jadi followers orang yang gampang bersumpah atas nama agama. Tuh, ini Al-Qur'an nih Bu, Pak. Jangan mudah ikut-ikutan yang gampang sumpah atas nama agama, bersumpah atas nama Allah, dikit-dikit bela Islam dan lain sebagainya. Mahin, dan dia menyebarkan bullying, cacian dan hinaan. Cobalah kita perhatikan mereka itu. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit mubahalah, naruh Al-Quran di atas kepala, dikit-dikit mengatasnamakan bela Islam, dikit-dikit mengatasnamakan agama. Selebihnya mahin, mereka menyebarkan cacian dan hinaan. Itu kerjaan mereka. Hammazin, mereka menyebarkan hate speech, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong. Hammazim masya'im binamim. Masya itu artinya, kalau bahasa kita, kesono kemari, wara wiri. Ulang lagi, masya itu artinya kesono kemari, wara wiri itu bahasa kitanya. Kalau bahasa kerennya viral. Mereka tuh senang yang viral-viral Pak, memviralkan berita bohong, hoax, memviralkan fitnah, memviralkan hate speech, ujaran kebencian. Maka anak-anak muda Rurung Sari, Anda harus canggih bermedia sosial. Jangan ikut-ikutan tukang fitnah, jangan ikut-ikutan yang tukang menyebar kebencian. Cerdaskan anak bangsa, jangan terjebak dengan berita bohong. Masya'im binamim. Setelah diviralkan, endingnya apa? Binamim, provokasi, adu domba. Ingat, Nabi sudah menegaskan, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan pernah masuk surga orang yang kerjanya provokator, ngadu domba. Hati-hati, sholat jadi sia-sia loh Pak, haji lagi sia-sia,
Kalau cangkem kita nih cangkem melek, hammalatal hatab, tukang provokator. Lanjut apa lanjut? Yang serius tinggalin dulu yang galak itu. Kita ini maulid Bapak Ibu. Kalaulah Abu Lahab saja ringan siksa kubur gara-gara maulid, apatah lagi kita. Maka saya doakan jenengan semua gara-gara maulid hari ini di surganya bersama Nabi. Allahumma amin. Bu, tak tanya ya. Nanti di akhirat jenengan pengen tonggoan kalih Kanjeng Nabi, nopo tonggoan kalih jupe? Nang akhiratnya Nabi nopo jupe? Nabi dong. Saya cuman rasa-rasa nggak enak Pak. Nek tonggoan kalih jupe, wallahu a'lam. Ketiban jupe masuk surga, kita ngikut enak. Tapi kalau ketiban jupenya masuk neraka, kita nggak enak. Jupe yang enak. Jupe waktu dikejar api neraka nyanyi dia, ispoke wae aku rapopo. Nah kita mau nyanyi apaan? Walaupun gini tak luruskan G, yang namanya jupe itu mudah-mudahan masuk surga. Amin. Belum, mengapa saya doa begitu ya? Doa nggak boleh yang jelek dong, harus yang bagus. Karena jupe ini Pak kena kanker, kankernya parah, berobat sampai luar negeri, duitnya habis, hartanya habis, rambutnya rontok, palanya gundul, pulang ke tanah air, meninggal dunia, nggak sembuh kankernya. Umatku kata Nabi, yang sampai mati sakitnya nggak sembuh, maka dia dimatikan dalam keadaan tanpa dosa sama sekali. Maka kemungkinan besar jupe mati dalam keadaan tak punya dosa. Jangankan kanker kayak jupe, jangankan yang kena stroke yang parah, wong pening pala saja, sakit pala, pening pala menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa jenengan ini tiap 40 hari pening pala. Iya dong, biar ngapusin dosa. Kalau nggak tahan adu biung, sakit pala, antem oskadon. Bulan depan antem paramek, bulan depan antem bodrex. Iya, itulah enaknya jadi umat Nabi Bapak Ibu. Jenengan tertusuk duri menghapus dosa, jenengan ketulangan ikan patin menghapus dosa, jenengan kelilipan lagi ngintip. Ini pama ya Pak, yang ngintip tangganya lagi ngangkat jemuran sih, kelilipan menghapus dosa, bintitan menghapus dosa, sariawan menghapus dosa, apalagi yang parah-parah. Wong ibu-ibu datang bulan saja ya Bu, haid itu menghapus dosa. Jadi kita inilah umat Nabi Bapak Ibu. Bahkan umat ini semua mendapat syafaat. Kita ini mengapa perlu syafaat? Yang namanya manusia pasti kurang amal, kelebihan dosa. Coba tak tanya, jenengan ini banyak dosanya enggak? Banyak aja apa banyak banget? Kayaknya sih banyak banget kayaknya. Ini kira-kira ya Bu, jenengan kali kula niki banyak mana dosanya? Banyak saya napa jenengan? Kayaknya banyak jenengan lah kayaknya. Karena ada hadisnya Bu, man kathura kalamuhu kathura dzunubuh. Barang siapa yang banyak ngomong, dialah yang banyak dosa. Yang banyak ngomong siapa? Oh saya loh. Waduh Pak Yai Sahroni, kita ini kakean cangkem, banyak ceramah. Berarti kan ini banyak dosanya lah. Iya, makanya penceramah itu Bapak Ibu nggak usah kepedean. Penceramah itu paling banyak dosanya. Lo kok iso? Apa jenengan kira kalau orang ceramah itu semua yang diceramahkan diamalkan? Belum tentu. Belum tentu. Percayalah sama saya, belum tentu. Kok saya mengakui sendiri ya? Betul. Apalagi banyak sekarang ini jargoni. Tahu jargoni? Iso jar, ra iso nglakoni. Ini masalah orang sekarang. Dan penyakit penceramah di mana-mana. Yang namanya penceramah itu Bu, senangnya ngomong tapi nggak suka mendengar.
Nyeramahi orang suka, tapi diceramahi males. Kalau nyeramahi disangoni, mendengarkan ceramah rai untuk sanggup. Itu penyakit penceramah. Makanya saya ini buat saya nih Pak, buat semua penceramah se-Indonesia Raya tercinta ini, banyak penceramah itu keras hatinya. Mengapa? Kakian canggem, ngomongnya banyak, tapi ngedengar kurang. Betul. Makanya begini, penceramah itu Bapak Ibu kalau kelakuannya jelek ya jangan ditiru ya. Kalau ngomongnya ngomong cangkemnya cangkem melek, apalagi ceramah isinya nyaci maki ya jangan ditiru. Karena dia belum tentu benar Bapak Ibu, belum tentu benar. Nah kita ini jelas-jelas banyak dosa. Karena kita ini banyak dosa, maka Bapak Ibu kita butuh syafaat di akhirat nanti. Pokoknya ingat ya ceramah saya hari ini Bapak Ibu, jenengan nang akhirat pengen akan dimasukkan ke neraka. Kata Allah, masukkan Pak Nur Muhammad ke neraka. Umpama ya Pak, masukkan ke neraka. Pak, jenengan protes kali Gusti Allah. Jangan dulu ya Allah. Apa boleh protes? Boleh, boleh. Jangan ke ya Allah. Loh kok jangan kata Allah? Saya ini gini-gini senang maulid saya ini. Bahkan pernah mendengarkan ceramah Pak Parman tentang syafaat Nabi. Padahal Allah Maha tahu tuh. Jenengan mau ngomong jawab begitu. Kata Allah, Muhammad sini. Ini umatmu demen maulid nih. Ini mantan kepala desa Rurung Sari. 3 periode umpamanya. Kasih syafaat. Oleh Nabi kita dikasih syafaat. Masuk surga. Allahumma amin. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa umatmu yang mendapatkan syafaat? Semua, kata Nabi. Semua dapat syafaat. Catatannya cuma satu. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Yang matinya, saat matinya dari umatku, ketika matinya dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Walaupun dia berdosa, walaupun dia kurang amal, yang penting matinya tidak dalam keadaan musyrik, maka semua mendapatkan syafaat. Makanya berdasarkan hadis ini, saya yakin Bapak Ibu, kita ini mudah-mudahan bakal masuk surga semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi mulai sekarang warga Rurung Sari nggak usah berebut surga. Surga tergantung ridho Allah. Nggak usah ngoyol-ngoyol Pak, Bu. Ini mau masuk surga ngebom. Salah. Bukan mati sahid, mati sangit. Mau masuk surga demo berjilid-jilid. Apalah. Kita ini kalau ngikutin hukum Islam, demo itu haram loh hukumnya. Pokoknya nggak usah mengangkat-mengangkat demo. Apalah gunanya itu Bapak Ibu. Repot amat mau masuk surga. Wong kata Nabi, al-iman bid'un wasituna au bid'un wasab'una syu'bah. Iman itu kata Nabi punya 60, 70 kurang atau lebih cabang. Fa'alaha, cabang iman yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Nah bapak-bapak ibu-ibu, ngucap la ilaha illallah itu cabang iman yang paling tinggi. Umatku paling banyak masuk surga kata Nabi gara-gara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya tanya jenengan, udah berapa kali ngucap la ilaha illallah? Banyak, kan demen tahlilan kan? Ya apalagi di Rurung Sari ini yang mati tiap hari. Tiap hari tahlilan, Pak. Makanya jenengan ini karena demen tahlilan. Warga Rurung Sari ini karena demen tahlilan. Saben malam Jumat yo tahlilan, orang meninggal ya tahlilan. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Jangankan yang ribuan kali, jangankan yang jutaan kali, jangankan yang kalinya nggak terhitung. Sekali saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya ulangi lagi, umpama hanya sekali jenengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah, dengan satu ucapan itu kata Nabi
aku akan membelamu di hadapan Allah. Subhanallah, luar biasa. Enak kan jadi orang muslim? Enak dong. Begini Pak cara kita memahami agama. Jangan yang ribet-ribet, ge. Tahlil tuh. Fa'adnaha. Cabang iman yang paling rendah apa? Yang paling dasar apa? Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri di jalan. Ada pohon roboh, pinggirkan. Ada batu, singkirkan. Ada kotoran, buang. Hanya dengan membuang duri di jalan, kita semua bisa masuk surga. Bahkan hanya gara-gara masuk toilet. Begitu masuk WC, ada bongkahan emas. Ya kira-kira sepiring lah ya. Ya kalau emas betulan tinggal masukin tas, bawa pulang ya. Tapi masalahnya ini kalau bekasan orang. Logikanya orang pada umumnya kalau masuk toilet masjid ada 3 pintu. Begitu masuk toilet ada bongkahan emas. Logikanya kita akan keluar dari pintu itu masuk pintu yang berikutnya. Sampur suudzon payah. Yang terakhir ke toilet Ustadz Sahroni tadi perasaan. Seudon kan? Jangan-jangan dia nih nggak disiram. Logikanya begitu Pak. Tetapi Bapak Ibu, dia begitu masuk toilet, lihat bongkahan emas, disiram dengan ikhlas, tanpa ngedumel. Boleh jadi jenengan masuk surga gara-gara itu. Kan simple jadi orang muslim. Jangan ikut yang berat-berat. Lanjut kira-kira. Yang berikutnya pada kesempatan kali ini ingin saya tegaskan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipersiapkan Allah sejak kecil. Emang tugas risalahnya umur 40. Seumur saya sekarang Pak. Kalau niku umurnya pas 40. Saya 6 ge. Apalagi pakai abang-abang begini ya Bu. Cetar membahana. Saya ini lahir tahun 82 Pak. Jadi pas 40 sekarang ini. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, beliau diangkat menjadi Rasul, tugas risalah dakwahnya umur 40. Tugas risalahnya. Cuman persiapannya sejak awal. Allah pilihkan ruh yang terbaik, namanya Nur Muhammad. Allah pilihkan bibit yang terbaik, Abdullah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma. Allah pilihkan rahim terbaik, Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Allah pilihkan waktu kelahiran terbaik, subuh Senin 12 Rabiul Awal. Allah pilihkan ibu susu yang terbaik. Ingat, ini pengaruh betul ini. Menyusui itu sangat pengaruh sekali. Begitu ditawarkan Bapak Ibu kepada khalayak, siapa yang mau menyusui Muhammad? Enggak ada yang mau. Apa kata mereka? Muhammad anak yatim. Kalau kami menyusui, nantinya yang bayar kami siapa? Allah gerakkan wanita paling solihah. Yang lain enggak mau semua. Yang mau menyusui beliau Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Ikhlas tanpa bayar. Diajak tinggal di kampung, di Lurung Sari. Maksudnya enggak di kota. Masuk ujung Berung. Muhammad kecil nggak boleh tinggal di kota, biar steril, nggak rusak dengan pergaulan orang kota. Sampai umur 4 tahun dipulangkan ke orang tua, umur 5 tahun dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan Mikail alaihi masalam, ambil hatinya dicuci. Ini bahasa Qur'annya, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah, celupan Allah. Artinya begini Bapak Ibu, maksud saya, kalau kanjeng Nabi saja yang sudah benar-benar ditakdirkan, perlu persiapan. Apatah lagi anak kita, pengen punya anak yang soleh dan solihah, ya dari kecil dong persiapannya. Dari kandungan, umur 0 hari sampai 5 tahun, pengaruh orang tua sangat menentukan. Makanya orang Arab berkata, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya nurun ke anaknya, kata orang Arab. Orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa? Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Ulang lagi.
nek bapake kalong anake kampret, nek bapake nyolong anake nyopet. Nah, sekali lagi 3 kali. Nek bapake kalong anake kampret, nek bapake nyolong anake nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Kalau bapaknya kencing berlari, anaknya ngencingi bapaknya sendiri. Hati-hati Pak pendidikan anak. Tak minum dulu ya. Hati-hati pendidikan anak itu penting. Makanya sumbang saran. Habis 5 tahun masuk ke 7 tahun, anak kirim ke guru ngaji. Umur 5 tahun kirim ke guru ngaji. Kalau bisa Bapak Ibu gede dikit, umur 10 tahun kirim ke pondok pesantren. Jangan tanggung-tanggung ya Pak, langsung Jawa Timur. Jenengan silakan pilih mau Jombang, mau Lirboyo. Dari pesantren yang murah sampai yang mahal ada semua. Jawa Timur kejauhan, Jawa Tengah untuk gudang pesantren semua. Jawa Tengah kejauhan, Jogja, Krapiak dan sekitarnya. Jogja kejauhan, Jawa Barat, gudangnya pesantren, kiai semua, ajengan. Jawa Barat kejauhan, Banten, gudangnya pesantren. Dari yang gratisan ada di Banten, ada sampai yang bayaran. Banten kejauhan, Lampung. Lampung kejauhan, Bandar Lampung. Bandar Lampung kejauhan, Lampung Selatan. Lampung Selatan kejauhan, Natar. Banyak Natar ini, banyak betul pada pesantren. Tobat beliau juga pondok. Belum mau mondok Pak Yai, maunya ngaji dulu. Oke, kalau maunya ngaji dulu antar ke guru ngaji. Ya jangan suruh mangkat sendiri. Dari guru ngaji nanya, kamu anak siapa sih? Anak bapak. Ibu kamu siapa? Yo mama. Ini mak jelas kata orang Lampung Pak. MJ, anak siapa? Itu soal ada. Makanya orang Jawa itu kan sowan ya Bu, sowan ke kiai, titip anaknya ke guru ngaji, ke TPA, TPK, AB, Umi, Ustadz, Ustadzah, Pak Yai, Bu Nyai, titip anak kami. Kalau dia nakal marahin Bu, anaknya dimarah guru ngaji, ikhlas nggak? Anak dimarah guru ngaji ikhlas? Awas loh kalau nggak ikhlas, nggak berkah ilmunya. Kalau dia nakal marahin, kalau dia bandel ngelawan, gebuk pantatnya kami nerimo. Tapi kalau dia goblok, ngaji nggak nyambung-nyambung, sabar, mungkin keturunan, nggak jauh beda sama bapaknya, apalagi mamanya itu loh, bebel udah bengal juga ya. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu sekarang, kalau anak jenengan goblok, jangan pernah dimarah, jangan pernah dimarah, karena itu keturunan soalnya. Itu keturunan, tinggal lihat rainya, ini nurun bapaknya atau mamanya kira-kira. Walaupun begini Bapak Ibu, biarkan orang serulung sari mengatakan anak kita goblok, tapi yang paling pantangan ngomong goblok emaknya, 1. Nomor 2 bapaknya. Silakan orang membuli anak kita, tapi orang tuanya ndak boleh. Di hati Bapak Ibu, ini saya pengalaman pribadi. Saya dibully orang waktu sekolah Bapak Ibu, cuman ibu saya nggak pernah ngebully saya. Maka percaya diri anak itu, selama ibunya tidak pernah menggoblok-goblokkan anaknya. Hati-hati itu. Walaupun kalau kata kiai saya, aslinya nggak ada orang goblok, yang ada itu orang malas. Gini begini. Karena segoblok-goblok manusia kalau rajin, pinter juga. Itu tukang syuting saya itu, Ustadz Ahmad Zaruni. Itu direktur rumah tahfiz saya itu Bapak Ibu. S2 itu, bukan tukang syuting biasa. S2. Waktu sekolah SD nggak naik kelas. Saking gobloknya itu kan, nggak naik kelas. Siapa sangka sekarang dia sudah S2. Nanti sebentar lagi doktor.
Jadi kalau dia sudah doktor di kampung saya, itu nanti sekolah yang paling tinggi dia, Dr. Ahmad Zawi. Kalau rajin nggak ada orang goblok. Tapi sepintar-pintarnya orang, kalau malas ya goblok juga nantinya. Kalau kata Gus Baha, rajin-rajin nonton ceramah Gus Baha, okay? Kalau kata Gus Baha, santri yang sukses itu bukan yang pintar, tapi yang barokah. Makanya anak kita harus dididik menjadi santri yang barokah. Titip ke guru ngaji. Kalau bisa ngaji itu ya pakai DP lah. Pak Yai titip anak kami, ini uang mukanya 5 juta. Di Urung Sari ada. Borok-borok. TPA suruh sahriyah 20.000, protes sedesa. Dasar guru ngaji nggak ikhlas. Payah kita nih, Pak. Terus terang saja payah. Anak kursus bahasa Inggris sekian juta berani bayar. Anak bimbel, coba tanya bimbel-bimbel di Bandar Lampung itu. Anak bimbel satu paket 5 juta berani bayar, satu paket 10 juta berani bayar. Kursus musik 20 juta berani bayar. Ngaji 20.000 protes. Na'udzubillah. Apa sih pengorbanan kita buat anak-anak itu? Saya baca caption di media sosial. Artis dibayar mahal, tapi tak bisa dijadikan contoh teladan buat anak bangsa. Guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Apalagi guru ngaji tambah murah. Makanya Bapak Ibu, coba kita berhitung. Tahu Siti Badriah? Siti Badriah itu, Bu, cuman nyanyi satu lagu. Emang lagi santai, cuman gitu toh. Satu lagu 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Ayo ting ting, alamat palsu. 30 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Lesti Kejora, satu lagu 50 juta nggak nyampe 5 menit nyanyinya. Yang paling mahal se-Indonesia ini artisnya Agnes Monica. Nyanyi satu lagu tarifnya 200 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya bengak-bengok kayak gini, nanti kelenger, ngelak, aus. Ini sejam lebih nih Pak, nggak segitunya. Allahu Akbar. Tapi ikhlas ya. Namanya ngaji harus ikhlas ya. Masa ngajarin jamaahnya ikhlas tapi yang ceramah nggak ikhlas? Ya jarkoni tadi iso ujar, ra iso ngelakoni. Balik lagi Bapak Ibu, nggak salah Pak kalau buat anak ngaji jangan perhitungan, ge. Kalau perhitungan yuk kita berhitung sekarang. Jangan ngudut sehari 1 bungkus. Dimurah-murahkan rokok itu 10.000, paling murah itu 10.000 sebungkus. Kalikan 1 bulan kan 300.000. Kalau jenengan Pak sebulan 300.000 buat ngudut, ndak salah dong buat anaknya ngaji ke TPA 300.000. Kalau guru TPK dapat 300.000 sebulan, nggak usah banyak-banyak, muridnya 20 orang saja. 20 kali 300 6 juta. TPK 6 juta sebulan, guru ngaji langsung kredit agiat. Kan keren guru ngaji. Bapak-bapak protes, Pak Ustadz, saya kan nggak ngudut. Nah apalagi jenengan nggak ngudut toh Pak, berarti bayarnya double, 600.000. 600 kali 20 12 juta. Nggak jadi ngambil Agia, langsung ngambil Innova. Pendak salah. Saya pakai logika yang sederhana Bapak Ibu. Itu pengorbanan buat anak kita mondok, pengorbanan buat anak kita ngaji itu penting. Tapi ingat, mondok hati-hati. Ada 198 pondok pesantren yang terafiliasi terorisme. Makanya kalau mondok lihat sanadnya kemana. Yang paling aman Bapak Ibu pondok-pondok NU, itu paling aman itu. Karena mengapa? Jumlah pondok-pondok terafiliasi NU di Indonesia ini mencapai 25.000 pondok pesantren. Dan itu bersanad semua Pak, bersanad semua. Maka saya sarankan begitu. Termasuk sekarang ini Bapak Ibu, sekolah-sekolah agama ya Pak. Jangan sembarangan sekolah agama, ge. Jangan seneng banget yang sekolah-sekolah begitu. Oh, anak saya hafal. Terus terang Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang berlabel tertentu, oh dia pamer hafal juz 30, semua ndak ada sanad itu Pak.
Nggak ada sana. Apalan Qur'annya itu nggak ada sana. Anak kita sekolah di sana. Upacara bendera haram. Hormat bendera diharamkannya. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Apa jadinya anak kita? Makanya jangan salah menyekolahkan anak. Baik, lanjut ya. Umur 6 tahun Nabi kita, ibundanya wafat meninggal dunia. Umur 8 tahun ditinggal kakeknya Abdul Muthalib radhiyallahu anhu wafat meninggal dunia. Umur 25 tahun Nabi kita menikah. Jadi Muhammad bujang umur selawet, nikah sama janda umur 40 tahun. Coba jenengan Pak punya anak bujang selawet tahun, ganteng, pintar, sarjana, minta nikah sekali rondo umur 40, boleh nggak? Maknya nangis, bapaknya ngasah golok, nggak pulang upah sunatan. Itulah hebatnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bujang ting-ting ganteng lan pinter, menikah bukan dengan gadis, tapi beliau menikah dengan janda umur 40 tahun. Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Diajak ke depan Ka'bah habis nikah. Lalu Nabi megang batu Hajar Aswad. Nabi kemudian berkata, wallahi, saya bersumpah Khadijah, tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Subhanallah. Ini ilmu buat kita Pak yang laki-laki. Jenengan boleh kawin lagi, boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Itulah masalahnya. Bini saya nggak mati-mati. Makanya Pak, kalau nyari istri jangan yang muda, sing rodok tuwe. Mengapa sunnahnya mencari istri lebih tua? Tujuannya agar seistri mati duluan. Begitu maksudnya. Jenengan cari istri lebih tua, ternyata dikeker-keker bininya kok nggak mati-mati ya. Lagi tidur kapan matinya istri saya itu. Ternyata yang mati lakinya duluan. Nggak jadi kawin lagi, tak minum dulu. Bismillah. Itu Nabi kita. Nabi setelah Khadijah wafat. Jadi Nabi, ingin saya tegaskan Bapak Ibu, Khadijah tidak pernah dimadu. Khadijah tidak pernah dipoligami. Bersama Khadijah Nabi monogami. Setelah Khadijah wafat bahkan Nabi menduda 3 tahun. Kalau saya nggak sanggup. Bapak-bapak sanggup? Pak Kades nggak sanggup lah. 3 tahun, apalagi di Rusari banyak janda. Nggak sanggup menduda 3 tahun. Kalau kata wong Palembang buruk barang tergantung. Orang Palembang itu kayaknya bangor, jorok, tapi itu guyonan Pak. Itu nyanyian, buruk barang tergantung. Apa? Kaos lampu petroma. Kan orang Palembang begitu, sikuk bagi dua, tembak pucuk bawa basah. Itu orang Palembang tuh banyak kelakarnya. Jadi balik lagi Bapak Ibu, Nabi menduda 3 tahun. Setelah menduda 3 tahun Nabi menikahi istri kedua. Istri kedua Nabi namanya Saudah. Saudah waktu dinikahi Nabi sudah berumur 60 tahun. Subhanallah. Makanya Ustaz Sahroni mungkin berewoknya lagi bagus-bagusnya ini. Dan jenengan pengen rabi lagi, cari yang umur 60. Subhanallah. Itu ibarat motor udah copot semua onderdilnya itu. Ya motor 60 tahun ya copot onderdilnya. Udah mogok, nggak bisa kepake lagi. Itulah Nabi. Makanya Nabi menikah untuk apa? Untuk memuliakan kaum perempuan. Begitu kita melihatnya. Jangan ikut-ikutan tuduhan orientalis yang menghina kekasih Allah, menghina kanjeng Nabi kita. Dan Nabi Bapak Ibu sangat pandai memuliakan istri. Beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.
Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik dengan istrinya. Bu, suami ibu-ibu baik nggak? Sayang, hebat jenengan Bu. Padahal jawabnya campur ngenes kan? Ngempet rasa, ya Allah, demi menjaga aib suami. Jawab aja baik, jawab aja sayang. Hebat ibu-ibu nih, betul-betul hebat. Padahal ada di antara ibu-ibu nih yang lakinya hidung belang, mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan, mau dibuang sayang, nggak dibuang menyakitkan. Ya kan Bu ya? Makanya Pak, saya kasih tahu kalian jenengan, kalian jenengan sayang sama istri itu bagus. Makanya saya setuju sama orang Jawa. Saya ini kan orang Ogan. Orang Ogan itu Bu, yang ngambil kayu bakar itu istri, bukan suami. Makanya kata ibu saya sama ayu saya, kalau nikah cari orang Jawa. Ngapa? Suami yang nyari kayu bakar, bukan bininya. Emang itu pas, yang namanya suami harus memuliakan istri. Bapak-bapak sayang kan sama istri? Sekali-kali panggil istri, Mama. Ini cara di Rurung Sari, Mama apa Mama? Mama Bu. Modern dikit, Mama. Ibu-ibu jawab, ada apa Papa? Mama sedang membersihkan teletong. Meriki Mama. Oke Papa. Kirain mau ngapain? Duduk Mama. Oh, mau kena marah nih. Begitu duduk, bapak-bapak yang baik hati, rogoh kantong kanan, ambil duit 15 juta, banting di depan istri. Jereger. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Gue tunggu beras, bayar listrik, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan panci, cicilan seragam pengajian. Cukup Mama? Cukup Papa. Malah turah ini. Ya kalau ada turahnya ambil sama Mama. Alhamdulillah senang istri Pak ngekep duit 15 juta. Langsung balik ke dapur pengen bikin kopi. Nanti dulu Mama. Kopi mah gampang. Duduk dulu. Ada apa lagi atuh Papa? Rogoh kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta. Jereger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Capek Mama masak, capek Mama nyuci, ngurumat laki, ngurumat anak. Papa doakan, Papa kasih Mama bonus 15 juta. 15 juta bonusnya, 15 juta uang belanja, 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi. Terbang nanti taruhnya Bu, ngimpinya jeruk langit. Tapi maksud saya gini Bu, Pak, untuk jenengan loh Pak. Maksud saya itu sama istri jangan pelit kalau ada. Cocok apa cocok? Yang namanya perempuan Pak paling benci sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Ya Pak ya. Ngasih gak seberapa diungkit terus. Ingin istrinya taat, ajarin. Ingin istrinya baik, contohin. Ingin istrinya tenang, cukupin. Ingin istrinya cantik, modalin. Betul gak kira-kira? Itu sebaik-baiknya laki-laki adalah yang sayang dengan istrinya. Oke, nggak bisa ngasih duit. Yang penting bapak-bapak cangkemmu jangan cangkem melek. Ini main gentak aja sama lakinya. Yang ngerayu dikit ngapa ge Pak? Ini survei loh Pak. Survei. 80% istri yang menggugat cerai suaminya itu gara-gara nggak pernah dipuji suami sebenarnya. Di rumah digentak terus sama lakinya, dimarah, digoblok-goblokin, kebul, masakan muka asinan, mapas. Kata orang Lampung, teganian bapak-bapak tuh, di rumah dimaki suami, digentak suami,
Begitu keluar rumah ketemu mantan sekolah, teman sekolah. Kata teman sekolah, subhanallah, kamu dari dulu nggak pernah berubah. Di rumah nggak pernah dipuji laki, Pak. Begitu di luar rumah ada yang memuji, ngembang kupingnya, melar palanya, naik bagunya, langsung the fly to the sky. Rasa terbang ke langit, Pak, dipuji. Akhirnya nyaman. Karena sudah nyaman, CLBK, cinta lama belum kelar. Ini fakta. Istri yang nggak pernah dipuji suami. Makanya bapak-bapak contoh Nabi, tiap hari memuji istri. Bahaya kalau istri dipuji suami tetangga, bahaya. Biar suami sendiri yang memuji. Kalau Nabi manggil istri apa? Ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki sekarang mah jujur, wahai coklat, wahai kuning, wahai ireng. Padahal ibu-ibu ini maulah dipanggil kemerah-merahan. Dandan saja serba pink, kerudungnya pink, bajunya pink, androknya pink, sendalnya pink, kaos kaki pink, daleman pink, bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink, mana nyangkut di gigi lagi. Ketiban lewat depan lakinya pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak nih, mentang-mentang anak babi pink juga. Nah bapak ibu, contoh Nabi yang pandai merayu istri, memuji istri, dan memuliakan istri beliau. Baik, lanjut dikit lagi ya. Umur 40 tahun Nabi kita resmi diangkat menjadi Rasul. Minta duit gak? Umur 53 tahun Nabi kita hijrah. Tak minum lagi. Kok ngelak terus ya Pak? Bismillah. Umur 53 tahun Nabi hijrah. Beliau mendirikan masjid di Kuba. Tapi saya perlu ingatkan Bapak Ibu, masjid Nabi nggak semewah masjid kita zaman dulu. Zaman sekarang Masjid Nabawi itu megah. Masjid Kuba itu cuman batu yang dijejer. Maksud saya begini, kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamir. Artinya berhentilah dulu Pak, bongkar pasang masjid. Ini sudah bagus, jangan dibongkar pasang lagi. Lebih baik kita membantu sesama. Ada tetangga masjid yang nggak kebeli beras, ada yang nggak bisa bayar daftar ulang anak sekolah, ada yang nggak kebayar sahriyah di pondok pesantren Bapak Ibu. Maka dari itu saya sumbang saran, umat Islam jangan terpukau hanya berlomba-lomba mempermewah masjid. Ada kalanya kita mesti berpikir, Islam peduli kepada sesama, membantu sesama kita. Cocok apa cocok? Pesan dari saya Bapak Ibu, ini zaman modern. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan melulu ingin mental subsidi. Mbok yau, jangan pengen terus dapat BLT. Ini rumah sudah gedong tapi masih nerima PKH. Ada nggak di rumah ini ya? Banyak. Nah, mentalnya miskin, mental subsidi. Malu ge. Orang Indonesia ini suge-suge, kebeli Android semua nih, bawaannya Android, kemana-mana selfie. Ngapa lah ibu-ibu tuh kalau selfie begini yang 2 jari mulut pengot-pengot. Kalau kita kan enak Pak, laki-laki tuh begini, mantap, setia, 1 istri cukup. Nah ketimbang emak-emak, ini artinya tahu nggak Bu? Jadikan aku yang kedua. Ya mau-mauan soalnya. Jadi HP-nya Android, kemana-mana selfie, jalan-jalan ke karetan selfie, kondangan selfie, nang pantai selfie, ke Mutun selfie,
pesta selfie, makan di restoran begadang selfie, dibilang melarat marah, nggak dapat BLT ngamuk. Yang diamuk Pak Kadus, payah kadusnya, saudaranya dapat, kita mah nggak kebagian. Panas, wong. Yang nangis bininya Pak Kadus, Pak, nggak enak omongan orang. Kata Pak Kadus, ya udah mak, kita usul sama Pak Kades, BLT cair nanti, saudara kita nggak usah dikasih, orang lain semua biar nggak diomong. Begitu orang lain kebagian, saudara nggak ada yang kebagian, ngamuk saudara. Percuma punya saudara jadi kadus. Yang lain kebagian, kita enggak. Pas kondangan Pak, pas hajatan enggak ditegur Pak Kadus. Apa coba kita nih? Kita ini bermental miskin Bapak Ibu. Padahal kita ini sudah kaya. Ini rumah gedong semua nih. Gedong semua. Bandingin 20 tahun yang lalu. Ini apa Rurung Sari ini? Kita yo mikir Pak. Saya ini enggak mau kita kufur nikmat. Saya waktu masih kecil Pak, yang punya TV di kampung saya cuma Pak Kadus. TV hitam putih, tontonnya Ria Jenaka, pakai aki lagi ya, lagi seru-serunya nonton belum mati. Zaman satu Pak, cuman satu yang zaman saya, cuman satu yang punya TV Pak Kadus. Zaman sekarang semua rumah punya TV. Yang punya motor di kampung saya cuman satu orang. Zaman sekarang semua rumah punya motor. Kita ini jangan bermental miskin, yuk banyakin syukur, jangan bermental subsidi. Lebih baik berbagi daripada menerima. Cocok apa cocok? Bermental kaya rezeki dari Allah kok Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Umur 63 tahun Nabi kita wafat meninggal dunia. Kita lanjut ke akhir sekarang. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Jadi Kanjeng Nabi niku lahirnya Senin, wafatnya juga Senin. Beliau diwafatkan di hari kelahiran. Maka ini bakal nurun ke umatnya. Umatnya juga akan dimatikan rata-rata pada hari kelahiran. Makanya Bapak Ibu dihafal hari kelahiran masing-masing. Ada nggak yang lahirnya hari Minggu? Kalau ada siap-siap, ini Minggu soalnya. Jangan-jangan matinya sore ini lagi ya. Ya siap-siap. Singkat cerita Bapak Ibu, Israel datang, ditarik nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Nah makanya tak ajarin ilmu buat jenengan. Saya contohin ya, telapak kaki itu kalau sudah begini, melengkung nih begini. Sudah begini Bapak Ibu. Ini sudah mulai ada tarikan itu. Kalau telapak kaki sudah melengkung walaupun kayaknya masih segar, itu umurnya paling lama 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ya buat siap-siapan. Orang yang sudah mau mati, tulang belakangnya lepek. Kalau terlentang nyatu dengan lantai, selipkan tangan gak bisa masuk. Duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender itu. Kalau sudah miring banget, siap-siap. Kemudian orang yang sudah mau mati, makan apapun hambar, nggak ada rasa. Makanya jenengan kalau makan di tes rasanya, masih berasa nggak? Oh, panjang umur. Kalau sudah baal hambar, siap-siap. Bahkan ngudut aja Pak, asapnya nggak ngebul lagi. Makanya kalau ngudut asapnya turun ke bawah, nah kayaknya 3 hari lagi nih. Nah Nabi ditarik nyawanya sampai ke betis, sampai lutut, sampai di pinggang, tekan udara, sampai di dada. Begitu nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat, usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, kata Nabi, jaga sholat kalian. Enggak muluk-muluk. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lalu qodoan Pak jam 8 sholat subuhnya,
Istrinya niru, apa kata istrinya? Usalli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lho kawanan Bu, jam 10 sholat subuhnya. Nanti anak jenengan niru, apa kata anaknya? Usalli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya dioplos. Orang Jakarta lebih hebring. Apa kata orang Jakarta? Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Tarik lagi nyawa Nabi, Bapak Ibu, sampailah di batas akhir, di kerongkongan dulu. Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati sama perempuan. Karena rata-rata perempuan bakal masuk neraka, Bu. Jenengan mau masuk surga apa neraka? Surga dong. Biar jenengan masuk surga semua. Apa sebab wanita masuk neraka? Satu, karena wanita kurang syukur sama lakinya. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, laki megang bilangnya najis, dijai bajai najong tralala. Itu kurang syukur. Yang kedua, mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena perempuan tidak taat sama suami. Makanya ibu-ibu, perempuan paling gampang masuk surga tinggal taat suami. Paling gampang masuk neraka ngelawan sama suami. Tak ajarin ge. Kalau jenengan pengen betul masuk neraka, gampang Bu, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar. Ya kalau cuma cari pahala gampang Bu, ibu-ibu nyucup tangan suami. Ingat, cara cium tangan suami mulai sekarang. Jangan pakai jidat, nanti jenong. Jangan pakai pipi, nanti bau. Kalau cium tangan suami pakai cangkem. Punggungnya, telapaknya. Ulang ya. Kalau ibu-ibu cium tangan suami sekali saja, ibu-ibu akan mendapatkan pahala sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya ireng, Pak. Kayak Hajar Aswad itu ya. Persis Hajar Aswad. Makanya kalau cari suami itu jangan yang coklat, jangan yang kuning, ireng aja sekalian. Biar ngepasin Hajar Aswad. Ibu-ibu nyuci baju suami, dari satu baju ibu-ibu mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya sudah bersih semua Ustadz, yang bersih suci lagi. Tanya lakinya, Pak, ayo apa? Kolornya mana Pak? Ya tangguh lama, lepas Pak. Kirain mau ngapain, ternyata nyuci kolor dia. Baik, terakhir Bapak Ibu, sampailah di batas paling ujung Nabi mengucapkan kalimat as-shalah, 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 sholat, sholat dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi Senin duha tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Disolatkan oleh malaikat bergiliran, baru selesai pada malam Rabu. Tapi ini hanya untuk jenazah Nabi. Selesai pada malam Rabu dan dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di kamar istri beliau. Makanya sumbang saran buat ibu-ibu, kalau bapak-bapak mati, kuburkan di kamar ibu-ibu aja.
Sorry, kata ibu-ibu. Hidupnya nyusahin, matinya ditongkrongin. Jangan mau ya Bu, jangan mau. Males, sorry amat. Baik Bapak Ibu, demikian saja dari saya. Kita sholawatan dulu ya. Sholawat untuk edaran kotak amal. Ini jangan-jangan taruhnya belum dibayar loh. Ini kalau sampai taruh belum dibayar, ini dosa semua kita ngaji. Penjenengan yang nyumbang-nyumbang buat maulid ini saya doakan masuk surga semua.